Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membuka untuk Kahoot ya. Saya ingin mengajak evaluasi dulu sembari sebelum saya melanjutkan untuk materi di Kiat Sukses ini. Apakah sudah bisa dibuka Bapak dan Ibu? Apakah sudah Bapak Ibu? Sudah terbaca belum di Kahoot yang Ibu Bapak Belum, Bu, buka? belum. Belum ya? Diklik nggak bisa ya? Saya memberi pertanyaan sebetulnya. Ya sudah, berarti saya sebetulnya ada 7 pertanyaan yang nantinya berkaitan dengan standarisasi BIPA ya. Bisa, Ibu. Bisa ya? Iya. Oke. Ada yang bisa Bapak Ibu? Kita mulai untuk ini sudah kita mulai ya? Iya. Ya. Ada jawaban ya? Sebentar, sebentar. Lama tidak menggunakan, lupa caranya. Gambar yang Ya, gambar yang saya berikan itu apa? Gambar mana? Saya ingin share ke Bapak. Bapak Ibu ada yang sudah, ada yang belum? Berapa main yang main? Saya akan melihat resultnya itu. Sebentar. Sebentar. Nanti aja ya Bapak Ibu, saya mau berbagi tapi saya masih untuk sebetulnya ada 7, jadi untuk pertanyaan sih ini yang kemarin disampaikan oleh, saya tidak tahu apakah ini gara-gara wifi-nya. Jadi saya memberikan 7 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada gambar, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Kita bisa coba, ya pasang lagi. Thailand. Ya, Thailand ya. Oke. Kemudian APP BIPA. Nah, ini sebetulnya kan agak cepat ya, 10 detik ya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, ya, jadi saya ingin bertanya sih sebetulnya lebih kepada pemahaman Bapak Ibu terkait dengan afiliasi, karena mau tidak mau nanti Bapak Ibu akan bergabung di sini. Baik itu yang dari Prodi PBSI, PBS Inggris, kemudian Mandarin, Jepang, apapun itu, APP BIPA kita menjadi satu kesatuan jika Bapak Ibu menjadi pengajar ataupun pegiat BIPA. Sedangkan kalau adopsi mungkin seperti yang Teflin ya Ibu ya, untuk
para pengajar bahasa Inggris ya, kalau adopsi para pengajar bahasa Indonesia. Sedangkan HISKE ini sastra, BIPA ini yang ada di Bali, dan itu hanya pengajar BIPA, ya mungkin Mas Harto tahu ya untuk Pak Nyoman. Sedangkan APP BIPA itu masa dari Ibu Liliana, lebih kepada pengajar dan pegiat. Kemudian pertanyaannya apa ini? Nah, kalau standarisasi dalam BIPA menggunakan SKL 2017, betul atau salah? Kira-kira standarisasi BIPA untuk SKL 2017 ini betul atau salah? Ada yang tahu? Nanti ada di penjelasan saya. Kira-kira betul atau salah? Harusnya betul. Harusnya betul, oke. Bukan CFR ya, bukan CFR, Ya. oke. Kemudian SKL BIPA 2017 terdiri atas 6 level? Salah. Salah. 7. Oke. Salah. Bagus. Kemudian nomor 5. Salah satu yang harus dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran BIPA adalah media pembelajaran. Betul. Kemarin, materi saya kemarin. Betul. Betul. Oke. Kemudian, standarisasi pengajar BIPA, A. Kualifikasi pendidikannya, B. Ada kompetensi profesional, lalu C. Memiliki hobi traveling, dan D. Wawasan kebangsaan. Harusnya kecuali, saya mohon maaf. Kecuali. Memiliki hobi traveling. Iya, hobi traveling. Bagus. The last. Jenis program BIPA yang ada di Indonesia dalam negeri. Jadi program yang ada di Mahasiswa. Tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing atau bisnis? Tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Oke, Pak Ajat. Pak Harto? Mas Harto? Ya itu ya tenaga kerja asing. Karena dari mahasiswa sama KNP juga. Kalau ini kan lebih ke apa ya? Pengajaran ya. Atau tidak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama ya. Tetapi bisa dilihat short course di KBRI. Artinya ini kan sudah di luar negeri. Di luar negeri. Ya. Baik, tidak apa-apa, ini pemanasan ya. Kita akan diskusi. Nanti ada materi itu berkaitan dengan bagaimana kiat sukses. Semoga segera. Baik, di sini sekali lagi kiat sukses ya untuk menjadi. Iya, Ibu Afiani, betul tadi sudah saya share tapi tidak apa-apa Ibu, sudah terjawab. Terima kasih. Suka panik ternyata agak membuyarkan suasana ya. Ya, terima kasih Ibu Afi. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk kiat sukses mengajarkan BIPA, sekali lagi ini kiat sukses tetapi just for tips, tapi sekembalinya itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Jadi seperti hanya moto banyak jalan menuju Roma, tapi bergantung kitanya mau ke Roma enggak, bergantung kitanya mau berjalan enggak gitu. Karena sama saja banyak jalan menuju Roma, tapinya kita jalan di tempat, atau kitanya yang enggak pernah mau membuka diri untuk berjalan, atau kita hanya sekadar mengandalkan aku mau jalan kaki aja, atau aku mau naik sepeda, atau aku main motor gitu. Itu adalah kembali ke diri kita gitu. Tapi ini sekali lagi hanya bagian dari sharing ya Bapak Ibu. Baik, untuk saya yakin pada saat Ibu bergabung di BIPA, baik itu yang sudah bergabung lama atau seperti Mas Harto itu 2021 atau yang Mbak Sasa atau teman-teman yang baru memulai meskipun secara tidak langsung sudah sering bertemu orang asing begitu. Nah, BIPA ini
ada brand sendiri, bahwasannya berkaitan dengan internasionalisasi, berkaitan dengan luar negeri, berkaitan dengan orang asing, dan khususnya traveling. Baik itu yang traveling secara langsung atau secara virtual. Jangan salah Bapak Ibu, sebetulnya kalau memang nanti kita sudah sekarang kan banyak ya virtual immersion yang saya sering kontak dengan mahasiswa saya, tapi dia lagi di luar kota gitu atau di luar negaranya, maksudnya di daerahnya. Saya bilang, kamu jalan-jalan dong nanti sambil kamu live gitu. Nah, di situ sebetulnya mengajak kita traveling. Ya. Atau seperti Mas Harto yang di dalam live-nya itu beliau menyampaikan tentang suasananya di Tiongkok, kemudian bagaimana musim dingin di sana gitu. Nah, kita yang menonton itu mau tidak mau itu seperti ikut traveling gitu. Dan ini ternyata di dunia yang digital sekarang ini kita bisa bebas ya, artinya tanpa perlu ke sana dan kita memainkan imajinasi. Nah, berkaitan dengan itu pembelajaran BIPA itu sebetulnya ada dua ya. Yang pertama secara daring maupun yang kita secara luring. Nah, ini nih Mas Harto itu di posisi ini. Mengajar secara langsung. Tapi pertanyaannya nanti dua nih. Mas Harto mau menetap atau mau pulang ya? Harus pulang ya, harus cinta Indonesia gitu ya. Ya, tidak apa-apa meskipun tidak pulang dalam tanda kutip sekiranya mendapatkan jodoh di sana atau justru sudah menikah keluarganya diboyong ke sana, tidak apa-apa. Tetapi Indonesianya jangan sampai lupa gitu. Saya senang melihat mungkin teman-teman diaspora atau bahkan melihat di Amerika itu saya IG-nya suka mengamati punya Mbak Preti Puri ya. Yang dia itu di Amerika, suaminya orang Amerika, tapi dia itu medoknya suara Surabayanya itu ya Jawanya itu kuat sekali gitu. Dan ini ternyata bagian dari sense yang sampai hilang begitu. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Kemudian ketika nantinya kita akan luring ya, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang pergi ke luar negeri pasti, tetapi jika belum atau ada program yang serupa, ini hanya saya sarankan jangan sampai nanti kita merasa atau menganggap Allah gitu. Kata Allah itu akan bahaya. Tapi kita cek. Bahkan saya sendiri yang mohon maaf sudah berada di beberapa negara dan ke negara baru, itu pasti saya akan cek dulu. Gitu. Jadi di beberapa tempat sudah saya kunjungi, tapi ternyata Oktober nanti saya ke Amerika, saya juga agak kaget nih. Gimana nih Amerika nih gitu. Musimnya pas apa ini saya nanti Oktober ke sana. Makanannya bagaimana nih gitu. Itu pun karena saya agak sulit makan dalam tanda kutip ya, saya mending bawa abon atau bawa sesuatu makanan. Tapi ini tidak bisa sembarang juga Bapak Ibu, karena kita tidak tahu negara itu diperbolehkan tidak membawa makanan kaleng, membawa makanan yang instan, yang memang sudah jadi, begitu. Ini harus hati-hati, termasuk pengalaman pada saat 2018 ya, saya ke Australia, membawa canting, buat membatik. Itu sampai di bandara itu kesortir Bapak Ibu. Hampir diambil gitu karena dia kayu kemudian ada bolong-bolongnya, dia khawatir nanti ada hewan-hewan yang kemudian menjalar di Australia kemudian menyebabkan di sana ada hama tanaman misalnya. Lalu saya bilang bahwa ini tuh buat membatik gitu. Kayaknya mungkin muka memelah saya karena saya sendiri tuh Bapak Ibu. Mungkin wajah memelah saya yang kemudian dia bilang, "Oh ya udah tapi hati-hati ya, kamu harus tutup betul nanti sampai di rumah di tempatnya orang, kebetulan saya tinggal di rumahnya orang Australia, guru bahasa Indonesia di sana, kamu masukkan di freezer ya supaya kuman-kuman atau hewan yang ada di lubang-lubang itu mati gitu." Terus saya bilang, "Oh iya," gitu. Pulangnya saya juga kena Bapak Ibu, saya tuh membawa madu yang model botol gitu kan, pikir saya unik ya buat oleh-oleh gitu. Saya ditanya, "Ini banyak sekali," gitu.
Saya cerita kalau ini buat souvenir gitu. Akhirnya ya diperbolehkan gitu. Jadi kita harus cari tahu Bapak Ibu. Termasuk ini yang poin nomor 2 ini penting ya. Bagi yang susah makan. Bagi yang sudah apa aja boleh lah, nggak masalah ya. Kemudian obat-obatan juga jangan sampai di sana nanti seperti Mas Harto nyari antangin ya, nggak ada kali. Ya nggak ada antangin, minyak angin ya. Apalagi yang usia-usia sudah kepala hampir 4 gitu. Dah, saya kalau udah penerbangan agak jauh, dah sininya fresh care nih, kanan kirinya. Jangan salah Bapak Ibu ya, ini luar biasa apa namanya perjuangan emak-emak gitu. Kemudian mata uang aman. Nah, bahan Bapak Ibu, bahan sekiranya kita bisa menggunakan bahan secara digital, tetapi kita harus menyiapkan apabila media pembelajaran itu diperlukan. Maka saya selalu membawa peta Indonesia dalam bentuk kain supaya itu tipis yang disampaikan Mas Hari kemarin ya, Pak Ari kemarin. Jangan sampai nanti mereka akan tanya, di mana kamu tinggal gitu. Ibu, saya itu kan Semarang itu kan ibaratnya kota sebetulnya udah kota metropolitan ya di Jawa Tengah gitu, tapi nggak semua tahu kan. Ya, jadi saya buka peta ini loh di Jawa ini, saya tunjukin dulu Jakarta dan Bali sebagai acuan gitu. Nah, saya di sini nih ya. Dan itu ternyata kemudian akan bisa langsung daripada ya mungkin di YouTube ada juga. Tapi kalau itu di batik ya, ada batik ini kan sambil memperkenalkan bahwa ini loh desain batik yang ada di Indonesia. Kemudian perlengkapan ya, perlengkapan dan souvenir Bapak Ibu. Souvenir ini juga penting. Sepele tapi penting gitu. Tapi bergantung Bapak Ibu, baik itu ada yang gantungan kunci, ada yang makanan gitu. Atau ya beragam. Saya pernah membawa ke Cina waktu itu uang 2000-an Mas ya Bapak Ibu, uang 2000-an. Setiap kali ada yang bisa menjawab saya kasih selembar nih. Dia kayak excited banget, wah 2000, dikiranya 2000 yuan kan. Ya saya batin aja sih dalam hati saya gitu, lah 2000 mah kalau di Indonesia itu buat ke toilet. Cuman mereka kan nggak tahu. Jadi saya hanya cerita bahwa this is just for souvenir ya. Jangan melihat currency-nya, tapi ini biar tahulah mata uang di Indonesia dan semoga nanti menjadi doa kalian bisa ke negara saya gitu. Itu yang mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu, karena kalau gantungan kunci juga berat ya. Kemudian ini yang daring Bapak Ibu sama sebetulnya, hanya kalau daring karena kita tidak ke sana, sehingga kita cukup mencari informasi terkait dengan medsosnya ya. Mungkin saya juga melihat bahwa tidak semua pakai Zoom, tidak semua pakai WhatsApp gitu. Makanya yang kita harus menyesuaikan. Karena kalau yang Sri Lanka itu pernah menggunakan Microsoft Teams ya. Kemudian ada yang menggunakan VOV gitu. Tapi saya tidak menjadi host sih, saya hanya punya aplikasinya. Tapi yang betul-betul saya jadi host ya Zoom aja gitu. Termasuk lokasi tinggal Bapak Ibu. Ternyata tidak semua negara luar ya itu tuh maju wifi-nya, maju internetnya ya. Ada negara-negara Filipina ya, beberapa kali ketika kita Zoom mereka kesulitan untuk internet. Oh, Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, tunggu sebentar. Mungkin Ibu Wati sedang ada gangguan jaringan.
Ya, ini ganti pakai tablet tapi materinya ada di laptop, Bapak Ibu. Ya. Mohon izin melanjutkan Bapak Ibu, tapi saya belum bisa berkirim materinya. Saya lupa memindahkan di sini. Ya, Bapak Ibu untuk tadi ya melanjutkan, tapi saya mohon izin untuk tidak bisa membagikan layar terlebih dahulu. Jadi berkaitan dengan persiapan secara daring, selain dengan medsos, kita juga harus melihat karakteristik yang mana pada pembelajar itu tidak semuanya memiliki kesempatan kuota ataupun lingkungan demografinya gitu. Jadi ini yang perlu kita siapkan untuk persiapan daring ya. Tetapi hal-hal yang lain saya pikir tidak terlalu signifikan begitu melihat daring. Yang penting pada saat nanti Bapak Ibu mengajar, jangan menganggap bahwa Bapak Ibu itu sedang sendiri. Jadi fokuskan pada tatapan mata itu di kamera. Jadi seperti yang memang kita sedang berbincang-bincang di hadapan kita gitu. Kalau kita memang mau tertawa, kita mau dengan berbagai hal, ya itu yang harus kita lakukan seperti hanya itu ada di depan kita. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan tadi ya ada pertanyaan standarisasi ya, tadi masih ada yang ragu-ragu begitu bagaimana standarisasi. Jadi standarisasi SKL 2000 Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Ya, dengar Bu. Ada. Iya. Baik, saya ulangi. Jadi untuk standarisasi tadi ada dikeluarkan oleh Permendikbud. Kemudian untuk yang menaungi jika dulu adalah PPSDK yaitu Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan. Tetapi 2022 berganti nama dengan Pustanda, yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Jadi sekarang kalau misalnya yang mengadakan kegiatan-kegiatan di Badan Bahasa itu adalah Pustanda. Nah, untuk kegiatan BIPA, Bapak Ibu, ada dua hal atau dua program. Yang pertama program di dalam negeri. Yang kedua program di luar negeri. Untuk yang program di dalam negeri, ya tadi ada Dharmasiswa. Satu Dharmasiswa. Dharmasiswa itu adalah program dari pemerintah selama 1 tahun. Tapi non-degree. Artinya yang bisa mendapatkan mahasiswa Dharmasiswa adalah universitas yang sudah bermitra dengan Permendikbud, itu yang pertama, atau yang kedua memiliki penyelenggaraan, karena tidak semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini memiliki program Dharmasiswa. Kalau untuk saya tanya dulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, apakah ada Dharmasiswa, Pak Ajat? Setahu saya belum ada. Oh, belum ya. Oke, tidak apa-apa karena memang belum semua, Jepara juga belum ya, UPI sudah. Kemudian yang di sini Tandulako, apakah sudah ada Ibu Yunida?
Oke, mungkin belum hadir ya beliau ya. Ya, jadi untuk universitas yang belum biasanya nanti bisa mengajukan selama akreditasinya B, Bapak Ibu. Nanti dengan berbagai administrasi ya. Kemarin saya ke Universitas Bangka Belitung itu membantu menyiapkan proposalnya, kemudian dengan memberikan tips untuk mengajukan supaya mendapatkan mahasiswa darmasiswa. Nah, mahasiswa darmasiswa ini 1 tahun, kemudian mereka itu tidak hanya belajar BIPA, Bapak Ibu, tetapi mereka juga belajar budaya. Untuk ya budaya Indonesia maupun budaya yang ada di tempat perguruan tinggi itu berada. Lalu yang kedua adalah KNB, Bapak Ibu. KNB itu kemitraan negara berkembang. Jadi negara-negara yang seperti Tantan itu ya, Kirgistan, Kazakhstan, Afghanistan, itu maksudnya KNB. Kemudian Madagaskar itu KNB. Nah, KNB ini biasanya mereka kuliah di perguruan tinggi dengan mata jurusan yang berbeda-beda. Ada yang jurusan ekonomi, jurusan teknik, ya, baik S1, S2 maupun S3. Siap, Ibu? Ya, baik Bu April. Jadi yang kedua ini KNB itu juga di bawah naungan Kemendikbud. Yang membedakan hanya KNB ini mereka degree. Kalau S1 yang 4 tahun, S2 2 tahun, yang S3 3 tahun gitu. Lalu yang keempat, private Bapak Ibu, yang ini bisa dilakukan oleh Bu Siti dan Mbak Sasa ya, yang dari umum ya, BIPA Mandiri atau umum ya, silakan. Program privat ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan misalnya Bapak Ibu punya klien atau di perusahaan, silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin istilahnya ada payung ya, ada payung untuk supaya mendapatkan sertifikat, karena ada pembelajar asing ya, itu yang mereka pengen mendapatkan sertifikat, silakan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan universitas, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan lembaga kursus seperti kami gitu. Tapi yang mengampu Bapak Ibu, yang menerima istilahnya uangnya Bapak Ibu. Nanti tinggal bekerja sama dengan kami, katakanlah ya kita profesional, misalnya 1 orang apakah dengan kami mengeluarkan sertifikat tertanda itu berapa, nanti bisa kita rembuk begitu, kita diskusikan. Atau yang keempat tadi Bapak Ibu, yaitu tenaga kerja asing. Kemarin Bu Yunidar itu mengatakan bahwa di Palu itu banyak Cina. Saya yakin semua di kota-kota Bapak Ibu, bahkan di Jepara yang orang mungkin mikirnya, mohon maaf ya, kota pinggir ya, mau ke Karimun. Tapi jangan salah, Jepara itu gudangnya TKA itu. Ya. Ada ukiran di sana, ya, belum lagi PLTU, belum lagi mereka yang para traveler yang akan ke Karimun Jawa. Itu peluang luar biasa. Tinggal kita mengambil peluang itu Bapak Ibu. Nah, yang membedakan 4 tadi adalah terkait dengan tujuan yang kemarin saya bagikan. Kalau yang darmasiswa itu materinya lebih pure materi budaya Bapak Ibu. Karena mereka hanya 1 tahun, mereka tidak degree, sehingga ya kita memberikan lebih banyak budaya. Tetapi kalau yang KNB, karena mereka adalah untuk preparation di kelas internasional, berarti materi yang akan kita berikan adalah materi akademik. Kita menyiapkan, ya, kita menyiapkan bagaimana, tadi sudah disinggung Pak Yusro ya, kita menyiapkan bahwasanya mereka itu akan bergabung di kelas reguler ya. Tadi ada Bu Nina atau Bu Santi ya yang atau Bu Mila ya yang mengajar di kelas tapi bukan BIPA ya. Nah, diharapkan tidak hanya basic, tapi memang mengajarkan untuk mereka bisa bergabung di kelas bersama mahasiswa Indonesia, bisa mendengarkan penjelasan dosennya menggunakan versi bahasa Indonesia gitu.
Jadi ini yang nanti berpengaruh pada materi Bapak Ibu tujuannya. Kemudian yang ketiga, privat. Privat ini biasanya mereka lebih cenderung conversation. Ya. Mungkin saya ingin nanti Bapak Ibu ada yang punya pengalaman 4 ini ya. Conversation. Jadi kalau ada buku, ya, saya pernah membuat buku Bapak Ibu, jadi bukunya itu betul-betul hanya conversation saja, baik itu di hotel, kemudian di restoran, yang kemudian saya diminta Badan Bahasa membuat buku Bahasa Indonesia dan Vietnam, tapi memang digunakan untuk para pengajar ataupun mahasiswa yang ada di Vietnam, gitu. Supaya kalau ke Vietnam nggak hilang ya, dengan bahasa mereka. Nah, conversation itu betul-betul memandu seperti buku saku. Nah, ini biasanya privat. Orang-orang yang mereka untuk survive diri itu membutuhkan bahasa Indonesia for communication. Sedangkan yang keempat adalah TKA. TKA ini bisnis Bapak Ibu. Jadi materi-materinya ya seputar mereka. Ya. Misalnya di tekstil, ya, di Semarang, di Boja, itu ada TKA yang saya pernah cerita ya kemarin, yang khusus membuat underwear, ya. Atau di daerah di sini banyak tekstil-tekstil baju dan sebagainya. Otomatis materi-materinya, katakanlah itu basic, tapi disesuaikan dengan materi yang akan digunakan oleh TKA Bapak Ibu. Katakanlah kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari Pak Ajat nih besok akan mengajar ya, kegiatan sehari-hari. Kira-kira materi kalau kegiatan sehari-hari untuk umum itu yang disampaikan apa aja, Pak? Maaf Pak, masih mute? Kaitan ya. Nggak apa-apa, Pak. Karena kabar mungkin Bu ya, kabar ya. Apalagi gitu. Kegiatan sehari-hari Pak, kegiatan sehari-hari, daily activities-nya. Makan. Oh ya makan. Istirahat Terus? gitu ya. Tidak. Istirahat. Apalagi tuh. Daily Nah, activity yang... itu bisa makan, minum, mandi, tidur, itu daily activity, Pak. Iya. Ya, itu kalau umum ya. Nah, besok Pak Ajat karena akan mengajarkan bahasa Indonesia tema kegiatan sehari-hari, nanti diajarkan itu, Pak. Jadi ada mandi, ada makan, ya, ada tidur, gitu. Nah, kalau sudah supaya game, Pak Ajat bisa bilang nanti, tirukan ya atau lakukan apa yang disampaikan Bapak. Gerakan tidur. Nah, nanti mereka suruh gerakan tidur begini. Gerakan bangun tidur. Ya. Jadi itu supaya mereka ingat bahwa daily activities, kegiatan sehari-hari yang dilakukan itu seperti ini gitu. Nanti kalau ingin meluas lagi, Pak, Bapak Ibu itu bisa menyampaikan bahwasannya mengapa makan, tapi mengapa menonton, mengapa mencuci. Ada yang bisa tahu mengapa makan, minum, mandi, tidur itu tidak pakai me. Sedangkan menonton, mencuci itu harus me. Nah, ini kegiatan sehari-hari tapi masuk ke tata bahasa. Ada yang bisa tahu Bapak Ibu sharingnya? Boleh, silakan siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Di sini belum nyala. Silakan Bapak Ibu. Mungkin gini Bu ya. Berdasarkan pemahaman saya dalam konteks tata bahasaan, kata-kata yang Ibu sebutkan tadi itu secara dasar atau dalam bentuk dasarnya sudah berupa atau sudah berbentuk kata kerja. Jadi aktivitasnya sudah jelas gitu, sudah betul-betul melakukan. Jadi nggak perlu lagi ditambah afiksasi seperti itu.
Ya, beda dengan kata dasar yang lain yang memerlukan afiksasi untuk menunjukkan bahwa itu sebuah aktivitas seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya. Iya, betul Bapak. Jadi ini nanti juga menjadi materi bagi Bapak Ibu ya. Ketika ada pertanyaan, kita sedang memberikan gambar daily activities ya, kegiatan sehari-hari. Ini ada makan, ada bangun tidur, ada sarapan, ada mandi. Tapi kok ada lagi nih mencuci, kok ada lagi memasak, kok ada menyapu gitu. Kemudian ada pertanyaan, atau mereka suruh nulis, ternyata mereka nulisnya saya memakan roti gitu. Lalu Bapak Ibu menyalahkan ya karena betulnya adalah makan. Nah, mereka tanya, "Kenapa?" gitu. Maka Bapak Ibu itu bisa menyebutkan namanya original verb atau kata kerja asli. Dan kata kerja asli itu ya hanya itu, ya. Makan, minum, mandi, tidur, bangun tidur, sarapan, tiba, datang, pergi, berangkat. Ya. Kurang lebih 10. Nah, kata kerja original ini tanpa dibubuhi afiksasi tadi, mereka sudah terbentuk sebagai kata kerja. Sedangkan yang lain, ya, seperti beli, cuci, itu sebetulnya sudah kata kerja. Tapi karena dia bukan original verb, maka mereka wajib menyampaikan dalam bentuk menambahkan afiksasi me. Tapi kalau untuk spoken, Bapak Ibu bisa menyampaikan tidak apa-apa. Mereka boleh, "Ibu, saya mau cuci baju." Boleh. Tapi ketika menulis tidak diperbolehkan. Yang terpenting afiksasi khususnya mengubah me, ya, artinya menasal itu, karena ada kata benda. Sapu itu kan kata benda ya Bapak Ibu. Nah, contohnya itu. Ini sapu. Sapu itu noun. Tapi ketika diberi me menjadi menyapu, maka menjadi verb. Nah, inilah yang kegiatan sehari-hari tapi bisa 2 jam pelajaran itu ya. Jadi mungkin besok Pak Ajat ya yang membahas kegiatan sehari-hari khususnya bisa juga diserempetkan gitu. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu. Ketika kegiatan sehari-hari yang disampaikan Bapak Ibu untuk pembelajar asing umum itu boleh. Tapi kalau di TKA itu berbeda Bapak Ibu. Jadi pada saat saya mengajarkan bahasa Indonesia, kemudian di situ ada yang diajarkan adalah TKA, maka yang diberikan lebih kepada katakanlah tekstil ya, memotong, ya, kemudian mewarnai, mengepak, ya, yang berkaitan dengan tekstil. Itu berbeda juga nanti yang di Jepara, Bu April ya. Di Jepara itu PLTU berbeda lagi. Mereka berkaitan dengan industri secara umum ya. Atau misalnya di Tandulako ada apa ya misalnya? Atau di Bengkulu TKA-nya ada apa? Kalau kemarin di Timah ya penambangan itu bisa diberikan imbuhan me ataupun kata kerja yang berkaitan dengan timah, misalnya menambang, ya, kemudian mengubah timah atau yang berkaitan dengan nikel, ya, sampai kepada mengimpor, ya, mengekspor gitu. Nah, inilah yang nantinya dilakukan Bapak Ibu berkaitan dengan di mana TKA yang kita ajar itu. Jadi 4 ini tadi Bapak Ibu mulai dari Dharma Siswa, KNB, kemudian ada privat dan juga yang keempat adalah TKA. Ya, ini memiliki tujuan yang berbeda dan materinya pun juga berbeda-beda. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ini dari Bu Afi ya, Bu, kalau yang dari pembelajar siswa ini masuk kategori apa Ibu?
Nah, pembelajar siswa ini bisa kalau dari segi psikologi, seperti kemarin saya sampaikan, jelas berbeda dengan keempatnya. Karena SPK itu masuk ke anak-anak secara psikologi. Tapi secara tujuan itu bisa kita masukkan di poin kedua, Ibu, di akademik. Ya, hanya perlakuannya yang sedikit berbeda. Saya pernah punya buku BIPA Preschool ya, saya lupa menaruhnya ya, karena saya cetak ya dan di laptop lama. Tetapi di situ materinya betul-betul seperti apa ya? Materinya bahasa Inggrisnya anak-anak primary gitu ya. Jadi karena anak saya juga di international school, kadang saya membuka buku bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di situ saya jadi berpikir lah, ini BIPA anak-anak itu sebetulnya harus dipolakan seperti ini. Baik itu kata-kata dasar yang memang berbeda, tidak dengan jumlah kata yang banyak. Bahkan kalau untuk siswa primary one ataupun masih yang di bawah ya di preschool itu, mereka diberi seperti kita mengenal huruf itu. Ada A, nanti disuruh nyambung, lalu namanya apa? A. Contoh yang pertama kata A misalnya apa? Gitu. Ayah, sambil kita perkenalkan huruf A, sambil kita kenalkan satu kata ayah misalnya. Tapi tidak teks-teks panjang seperti yang ada di buku-buku untuk pembelajar BIPA pada umumnya. Maka sebetulnya ada plus minus Bapak Ibu ketika ada buku BIPA dari Badan Bahasa waktu itu ada 2, satu perguruan tinggi, satu untuk sekolah. Nanti bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, yang untuk sekolah ini sebetulnya juga tidak cocok kalau digunakan untuk yang di SPK gitu. Jadi sebetulnya tugas kita ya memang harus mengubah semuanya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ya sharing dari Bapak Ibu terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Ada yang sudah mengampu mata kuliah ataupun mengajarkan BIPA untuk program Dharma Siswa atau KNB? Di sini Bapak Ibu? Atau kalau belum yang tenaga kerja asing atau private, silakan bisa berbagi cerita Bapak Ibu. Ibu Afiani, mungkin yang di STK ya. Sejauh ini untuk materinya bagaimana Ibu di sana? Untuk materi anak-anak itu kelihatannya Bu, saya belum mendapatkan ya di Indonesia. Jadi harus bikin sendiri. Atau berarti paling ada ini membuat sendiri ya? Iya. Atau ada website yang kebanyakan saya mengambilnya adaptasi dari English for Young Learners. Jadi dari British Council misalnya, tapi jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau ketika ada yang pelajaran bahasa Inggris untuk orang Indonesia, jadi saya balikan, saya putar gitu, baru jadi ya. Jadi untuk pertama kali mengajar di SPK untuk anak-anak itu survive-nya wah tinggi banget, soalnya materinya nggak ada. Jadi ya kalau seandainya ada ada wadah gitu ya untuk saya bisa mengumpulkan materi-materi dan untuk bisa publish, ya alhamdulillah ya. sudah saya kumpulkan. Jadi kurikulum yang dipakai di sekolah saya adalah kurikulum IB. Sedangkan kurikulum IB itu tidak ada bukunya. Kita nggak pakai textbook. Jadi semuanya. Itu level berapa Ibu? Gimana Bu? Level berapa untuk siswanya? Ini yang sangat menjadi sebenarnya banyak sekali tantangannya mengajar di SPK itu. Pertama, materi tidak ada. Jadi materi BIPA yang kita misalnya mungkin untuk rekan-rekan di sini semua kayak bukunya udah ada A1 atau ya seperti itu. Kalau saya nggak ada bukunya, kemudian tapi
panduannya adalah si kurikulum ini. Misalnya seperti tadi yang saya bagikan untuk dengan waktu sesi Ibu Osi, ada dari Word Wall, itu materinya tentang materi atau zat. Jadi jadi topiknya itu kita sebutnya unit. Unitnya tentang misalnya tentang apa ya, tentang materi, gas, padat, cair. Atau mungkin unitnya tentang perayaan. Nah, saya mengambil berdasarkan tema-tema itu gitu, Bu. Baru saya kembangkan. Nah, kemudian dari levelnya, ini yang paling juga menjadi masalah ya, tantangan besar. Jadi ada anak yang sudah bisa berbicara bahasa Indonesia, misalnya katakanlah di kelas 4. Ada orang bule yang lahir di Indonesia, tapi sudah lancar berbahasa Indonesia. Tapi ada orang Indonesia yang orang tuanya baru datang ke Indonesia karena anaknya sejak lahir juga di Amerika, baru datang ke Indonesia dan tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita menyatukannya? Jadi dalam satu kelas itu yang bule native seperti native Indonesia, yang orang Indonesia seperti native Amerika. Jadi sangat kompleks gitu ya. Nah, tetapi di kurikulum IB itu ada pendekatan differentiated instruction. Nah, jadi akhirnya saya membuat 2 materi dengan topik dengan topik perayaan misalnya ya. Perayaan misalnya Idul Fitri lah katakan di Indonesia. Jadi yang untuk yang sudah lancar bahasa Indonesia, saya membuat seperti bacaan agak ya, bacaan untuk anak sih ya, tidak terlalu panjang, mungkin cukup 50 kata sampai 100 kata. Tapi untuk yang baru datang ini, saya hanya mengenalkan kata-kata misalnya vocabulary-nya itu kosakata itu seperti ketupat, Idul Fitri. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, tapi ada solusi juga yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi akhirnya levelnya dibikin level atas bawah. Jadi kelas 2 dan kelas 3, disatukan, tetapi dibagi 2 menjadi language A dan language B. Kelas 4 dan kelas 5 disatukan, tapi language A dan language B. Sehingga mengajarkannya differentiated instruction-nya lebih digrupkan gitu, lebih dikelompokkan. Ya, mungkin begitu saja, Bu. Silakan. Itu lebih kompleks ya, sebetulnya lebih kompleks ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Afi. Ini sebetulnya nanti menjadi peluang luar biasa, Ibu. Dan kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan BIPA. Jadi, alhamdulillah sudah menyala. Sebentar. Jadi saya beberapa kali, Ibu, untuk memagangkan mahasiswa saya itu di SPK. Sembari memang membantu dalam penyusunan bukunya, dan itu ada di Gandhi ya, di Gandhi Memorial. Tetapi ternyata ya tidak bisa serta-merta karena memang kita harus melihat situasi bagaimana bukan buku satu bisa digunakan oleh yang lain, karena antara primary one dengan nanti secondary aja psikologinya udah berbeda. Jadi ya kalau bisa ada buku BIPA for primary one, buku BIPA for primary itu sampai secondary, dan itu sangat peluangnya luar biasa. Jadi jika Ibu Afi bisa mungkin setahun ini buat yang primary one, tahun depan. Nah, kalau sudah terkumpul, saya akan coba sampaikan ke Badan Bahasa, Ibu. Ini bisa menjadi support yang luar biasa begitu. Jadi seperti saya ya, kemarin saya juga menulis buku tentang Dharma Siswa Sastra Lingkungan. Karena jarang buku BIPA yang teksnya itu tentang literatur, karena saya orang sastra ya, pendidikan tapi sastra gitu. Akhirnya buku saya jadi saya berikan ke Badan Bahasa gitu. Supaya nanti di provinsi-provinsi lain, karena saya settingnya Jawa Tengah, provinsi-provinsi lain itu bisa mengembangkan lingkungan-lingkungan yang ada di wilayahnya gitu. Dan titik poinnya adalah orang asing pembelajar BIPA itu jadi mengenal, tidak hanya belajar bahasa Indonesia tapi nggak kenal environment-nya gitu.
Nah, itu mungkin di buku SPK bisa disisipkan gitu, ya. Sedikit misalnya nyanyian atau lagu-lagu atau tentang informasi supaya ya setidaknya mereka mencintai lingkungan itu gitu. Itu yang tanggapan pertama. Tanggapan kedua, memang betul Bu, saya menuliskan ya kemarin yang saya tulis itu, saya menuliskan di sini juga pengertian BIPA. Jadi pengertian BIPA itu bukan bahasa Indonesia for foreigner Ibu. Artinya tidak hanya itu ya, singkatannya memang itu. Tapi saya juga menjelaskan bahwa BIPA itu ternyata bisa juga sebagai bahasa asing tapi untuk WNI. Iya, karena kenyataannya ya sama Bu. Saya pernah waktu itu di Maroko dan ada orang Indonesia tapi suaminya orang Inggris, tapi anaknya dua itu bule banget. Mereka tinggal di luar negeri terus, sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Atau dua-duanya malah anaknya orang Indonesia tapi lahir di negara lain dan di rumah pun mereka speak English, ya mereka nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Itu kenyataan di lapangan. Jadi BIPA sendiri ya tidak hanya pada persoalan bahasa Indonesia for foreigners people ya, tapi foreigner speaker gitu, ya kan? Penutur asingnya bukan WNA, tapi bisa juga WNI sebagai penutur asing begitu. Jadi non-Indonesian speakers gitu ya Bu, walaupun dia Ya, orang betul. Indonesia. Betul. Jadi penjelasannya itu sedikit kompleks juga gitu. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Alfi itu ya memang banyak ya orang Indonesia yang terkadang bukan lupa ya, tetapi mereka belum terbiasa gitu. Sebentar saya tak. Betul lagi Bu. Ada buku untuk